Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas inayah, hidayah serta ridhonya. Kita segera memenuhi seruan dan panggilan Allah di tengah-tengah kesibukan aktivitas kebaikan kita untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Seraya kita senantiasa berharap segala amal ibadah kita, aktivitas, kreativitas kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah dan Allah berikan ridho kepada kita sekalian. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah berada di tanggal 20 Muharram. Di bulan Muharram sebagai awal bulan di tahun baru Hijriah, ada beberapa term yang sering muncul. Pertama, term iman, kemudian hijrah, dan juga jihad, yang tentunya itu semua termaktub di dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau berangkat ke perbatasan Makkah sambil beliau melihat wilayah kota Makkah. Ucap beliau, demi Allah, engkau Makkah adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya pendudukmu tidak mengusir aku, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Ini tentu mengindikasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta tanah air, mencintai tempat kelahirannya, sekaligus juga wilayah tempat di mana Islam lahir, di mana beliau diangkat dan diutus sebagai Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjadi bahan renungan bagi kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah dengan berbagai tantangan, ujian serta rintangan yang berat. Bagaimana agama yang baru yang akan menyempurnakan
sekaligus juga memurnikan ketauhidan kepada Allah. Terus beliau berjuang disampaikan kepada masyarakat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika proses penyampaian ajaran dan risalah Allah mendapatkan tantangan, bahkan tentunya bagi para pembawa, para pengikutnya juga pada kondisi yang terancam, sekaligus juga akan mengusir mereka, membunuh mereka dan lain-lain sebagainya, maka hijrah tentunya menjadi alternatif dan tugas yang sangat prinsip agar agama Allah terus tegak, agar agama Allah terus menyebar di kalangan masyarakat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam maqasidus syariah, hifdzuddin, menjaga agama, memelihara agama, merupakan maqasidus syariah yang sangat primer. Oleh karena itu tentunya bagi kita setiap muslim, setiap mukmin terus memperjuangkan agar agama Allah senantiasa tegak, agar risalah Allah Subhanahu wa taala terus dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika berpesan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, jagalah oleh kamu agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ketika kamu menjaga agama Allah, Allah akan senantiasa menyertai kamu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dari seorang Rasul kepada anak muda tentunya juga ini berlaku kepada kita saat ini, bukan sekedar kepada yang muda tetapi juga kepada kita orang-orang dewasa, agar agama senantiasa hidup, agar agama senantiasa ada dalam pegangan yang kuat pada setiap diri kita. Menjaga agama pertama adalah juga menjaga akidah. Bagaimana akidah kukuh senantiasa terjaga, terpelihara dari berbagai gangguan yang akan merusak akidah itu sendiri, yang akan melunturkan bahkan mencopot akidah dari setiap diri kita masing-masing. Pertama, min i'tiqad al-fasidah, dari i'tikad keyakinan-keyakinan termasuk juga ajaran-ajaran yang rusak, minal afkar al-munharifah, termasuk dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, wal harakah al-dhalalah, termasuk juga gerakan-gerakan penyesatan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, menjaga agama adalah senantiasa menjaga amal soleh kita yang sudah senantiasa kita jaga, kita rawat dengan istiqomah, sekalipun ajaran itu hanya baru sedikit kita amalkan. Oleh karena itu, amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla, dawamnya, konsistensinya, sekalipun itu baru sedikit. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merawat amal soleh dengan istiqomah, dengan kerelaan, kepatuhan dan ketundukan kita akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga menjaga agama bisa berarti adalah bagaimana agar agama itu sendiri tidak lepas. Islam itu tidak lepas keyakinannya dari keyakinan kaum mukminin, pada khususnya setiap diri kita juga umumnya seluruh masyarakat. Oleh karena itu, seorang tokoh Abdul Majid An-Najjar dalam kitab Maqasidus Syariah bi Ab'ad Al-Jadidah, paling tidak
beliau menawarkan 4 hal agar agama senantiasa terjaga, terpelihara, hidup di dalam masyarakat kaum muslimin. Yang pertama, kata beliau, agama itu permudah. Jangan dianggap agama itu sulit, tetapi agama adalah aplikatif. Dimanapun, kapanpun, pada situasi dan kondisi apapun, agama bisa serta menyertai kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untukmu. Allah tidak menghendaki kesukaran dan kesulitan untukmu. Ad-din yusrun wa wus'atun. Agama adalah mudah, agama adalah lapang. Sehingga ketika kita melaksanakan agama, jangan dipandang perintah-perintah Allah itu sebagai sebuah beban yang sangat berat. Tetapi Allah juga memberikan pada kondisi-kondisi tertentu rukhsah, keringanan-keringanan bagi kita semua. Yang kedua, kata Abdul Majid An-Najjar, menjaga agama adalah kita senantiasa kaum muslimin melakukan proses ijtihad. Bagaimana senantiasa nilai-nilai agama relevan terhadap kondisi-kondisi kekinian. Berbagai persoalan-persoalan menjadi tugas orang-orang UIN yang bisa merespon berbagai aspek persoalan-persoalan, sehingga agama senantiasa hidup, agama senantiasa aktual dengan berbagai kondisi yang ada. Jangan sampai agama dipandang sebagai sesuatu ajaran yang tidak relevan dengan kondisi-kondisi kekinian. Agama dipandang sebagai sebuah ajaran yang kolot dan kuno, yang tidak bisa memberikan implementasi pada kehidupan saat ini. Kemudian yang ketiga, kata Abdul Majid An-Najjar, bagaimana agama dijaga, dirawat adalah senantiasa kita mendakwahkan, menyampaikan ajaran-ajaran agar senantiasa terwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, kita senantiasa saling menasehati, saling memberikan pengajaran satu sama yang lainnya, memberikan pandangan-pandangan, seruan-seruan agar kita senantiasa berbuat kebaikan, sekaligus kita mencegah dari berbagai kemunkaran. Yang keempat, kata Abdul Majid An-Najjar, proses penjagaan agama adalah bagaimana kita kaum muslimin sanggup menyiapkan kader-kader untuk menjadikan nanti pemimpin-pemimpin umat, para mahasiswa, para pemuda di kader agar mereka bisa menjadi pemimpin umat, tidak alergi terhadap politik, tidak alergi terhadap kekuasaan, tetapi bagaimana ikut terlibat agar otoritas sekaligus keterlaksanaan ajaran-ajaran agama didukung oleh kebijakan, oleh kemampuan-kemampuan kepemimpinan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waj'alna lil muttaqina imama. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita tidak terlibat di dalam politik kekuasaan, maka umat Islam tentu tidak akan bisa menegakkan ajarannya, tidak bisa melaksanakan ajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Gus Baha misalkan menyatakan, sekalipun 1000 ulama berijtihad memberikan fatwa, tetapi tidak didasari oleh otoritas kekuasaan, mana mungkin bisa dilaksanakan di dalam membimbing, mengarahkan umat untuk senantiasa istiqomah dan teguh dalam beragama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah wattaqullah summa ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bermunajat memohon agar rahmat, hidayah, ampunan, ridho serta keberkahannya tercurah kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bima'aqdil izzi min arsyika wa muntaha rahmah min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tamat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya nafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum, aqimus shalah.